sejahtera untuk kita semua. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten TTU akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamatan atau observer, coach dan juga coach. Bersama ini saya Agustina Kustionlafu SPD sebagai coach dan bersama teman sejawat SMK Negeri Nibaaf. Yang pertama Bapak Wolfardus Kosat SPD sebagai observer dan yang kedua Bapak Arnolus Stefa SPD sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam Ibu Stin. Selamat malam Pak Walus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Oke, baik Ibu Stin. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, di mana pertanyaan tersebut untuk membuat coach lebih paham mengenai alat coaching. Baik. Tetapi sebelum itu, pertama-tama yang ingin kita lakukan adalah kita akan mendiskusikan tentang beberapa penilaian yang akan saya amati. Baik. Untuk yang pertama yang akan saya amati itu adalah bagaimana proses coaching tersebut, apakah sudah sesuai alat tirta atau belum. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua yang akan saya amati itu adalah bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang kedua. Setelah itu yang ketiga, bagaimana coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach. Setelah itu, jangan lupa juga mengenai prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip coaching, diantaranya proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Stin, bagaimana? Sudah siap? Sudah Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Stin. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, setelah itu yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan yang lebih spesifik yang akan saya observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya amati itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Demikian dulu ini kegiatan observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach. Baik Pak, terima kasih Pak Walus atas kesempatannya. Selamat malam Pak Arnold, apa kabar? Selamat malam Ibu Stin, kabarnya baik. Ibu Stin, bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Sehat-sehat ya Pak? Ya, sehat-sehat. Ada yang Pak Arnold ingin disampaikan atau diceritakan begitu ya Pak? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, sepertinya kita tidak mengisi banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol bersama ya. Berarti apa yang ingin Pak Arnold sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah ini. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja.
ceramah, dan ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat bagi guru-guru di sekolah. Itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang beraktivitas seperti itu Bu. Kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Pak Arnold ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariasi, begitu ya Pak? Iya betul Bu, kurang beraktivitas. Baik itu medianya ataupun model pembelajaran masih model yang lama saja. Begitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Guru dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi Pak Arnold harapan ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Arnold ingin melihat atau mendapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau pembelajaran yang lebih beraktivitas. Misalnya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, baru yang Pak Guru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode. Model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berarti di level 10 kira-kira di sekolah Pak Arnold sekarang ini berada di level berapa ya Pak? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah ini banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5 oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Arnold? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena kalau level yang lebih tinggi lagi agak sulit mengingatkan guru-gurunya, kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Guru lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendamping individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, nanti mentoring, Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Selain itu, ada tidak strategi yang pernah Pak Arnold terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Arnold ingin merencanakan mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari kegiatan ini, kira-kira Pak Arnold ini saat ini lebih nyaman atau lebih secepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang juga kompeten. Yang jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang monitoring. Oke, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Arnold ingin memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana Pak? Ada Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga saya minta bantuan untuk teman guru saya yaitu Pak Bona. Oke, berarti Pak Arnold pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi
berkolaborasi ya Pak. Dengan rekan-rekan kerjanya kira-kira kapan ya Pak mau direalisasikan mentoringnya? Puji Tuhan secepatnya Bu. Minggu depan saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring tersebut. Oke Pak Arnold, bagus sekali ya Pak. Kira-kira Pak Arnold dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Arnold dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, puji Tuhan Pak Arnold. Sudah ada gambaran yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Pak Arnold setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Arnold untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Guru. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saat saja ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, begitu saja ya Pak Arnold ya. Oke baik, selamat malam Ibu Stin. Selamat malam Pak Wanlus. Ibu Stin tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ahmad. Sebelum kegiatan penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi kita kali ini. Pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan yaitu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke baik Ibu Stin. Oke baik Ibu Stin. Tadi saya sudah melakukan kegiatan observasi. Pada kegiatan observasi tadi saya sudah melihat Ibu Stin sudah melakukan proses coaching pada kegiatan coaching tersebut, sudah menggunakan alat Tirta, dan juga coach tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach atau Pak Arnold tadi sudah bisa menemukan hasil dari solusi yang dihadapi. Baik, untuk pertanyaan berikut, pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, Ibu. Semoga ke depan kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi Ibu. Demikian kegiatan observasi kita untuk hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat.